Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ravenska Novinda Diva. Pada Learning Journal kali ini, saya akan membawakan materi mengenai etika publik. Etika publik ini bagian dari agenda 2, yaitu nilai-nilai dasar PNS. Materi kali ini disampaikan oleh pengampu kami, Bapak Suhendra. Saya akan membahas sekilas mengenai materi etika publik kali ini sebelum nantinya kita akan ke pokok bahasan yaitu implementasi. Jadi, etika publik kali ini dibagi menjadi 3 materi pokok. Yang pertama, kode etik dan perilaku pejabat publik. Yang kedua, bentuk-bentuk etika publik dan implikasinya. Yang ketiga, aktualisasi etika ASN. Menginjak ke bab yang pertama, yaitu kode etik dan perilaku pejabat publik. Definisi dari etika adalah refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah, yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar, sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan kode etik adalah aturan-aturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus, sudut pandangnya hanya ditujukan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Kode etik ASN. Jadi, ASN ini memiliki 12 kode etik. Dari yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Sampai nanti yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Baik, selanjutnya ada dimensi etika publik. Dimensi etika publik ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Dimensi modalitas ini memiliki 3 unsur utama, akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Dan dimensi yang ketiga adalah dimensi tindakan integritas publik. Masuk ke bab yang kedua, bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Dengan rumusan kode etik yang baik dan diikuti sebagai pedoman bertindak dan berperilaku, para pejabat akan melihat kedudukan mereka sebagai alat dan bukan sebagai tujuan. Definisi dan bentuk perilaku dari konflik kepentingan. Konflik kepentingan adalah tercampurnya kepentingan pribadi dengan kepentingan organisasi yang mengakibatkan kurang optimalnya pencapaian tujuan organisasi. Sedangkan bentuk perilaku dari konflik kepentingan diantaranya aji mumpung, menerima atau memberi suap, menyalahgunakan pengaruh pribadi, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Masuk ke bab yang ketiga, aktualisasi etika aparatur sipil negara. Setiap aktivitas seorang baik dari aparatur sipil negara maupun sebagai anggota masyarakat selalu melekat di dalamnya nilai-nilai etika. Oleh karena itu, seperti yang telah digambarkan, maka aparatur sipil negara dalam setiap kegiatan dan aktivitasnya harus selalu berhati-hati agar tidak bertentangan dengan nilai-nilai etika yang harus selalu dijunjung dan ditegakkan. Poin selanjutnya, keterkaitan etika publik dalam agenda nilai-nilai dasar ASN. Jadi, etika publik ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar ASN atau aneka, kepanjangan dari akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi. Karena di dalam nilai aneka ini terdapat nilai etika publik. Perlu menjaga etika publik karena ASN sebagai publik figur dan segala tindakan akan dilihat oleh masyarakat. Jadi,
Apabila etika publik tidak dijalankan, akan mengakibatkan lingkungan pelayanan yang tidak sehat dan masyarakat merasa tidak nyaman, sehingga menyebabkan konflik. Dan poin yang utama dari pembahasan kali ini adalah refleksi nilai-nilai atau implementasi dari nilai etika publik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam lingkungan kerja ASN. Implementasi nilai etika. Yang pertama, nilai memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Ini bisa dilakukan sehari-hari, seperti misalnya dapat diterapkan sehari-hari dalam bentuk rajin ibadah, mempunyai moral yang baik, bertanggung jawab pada pekerjaan, dan selalu menjadikan musyawarah sebagai salah satu pengambilan keputusan, sebagaimana yang tercermin dalam sila keempat Pancasila. Setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi seorang ASN harus dapat memahami dengan baik isi dari Undang-Undang Dasar 1945. Yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Ini bisa diterapkan misalnya dalam kehidupan lingkungan kerja, berpedoman pada benar dan salah. Jadi apabila ada teman kerja yang melakukan kesalahan, tidak berusaha menutupi dan melempar kesalahan pada pihak lain. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Bisa diterapkan dengan menjadikan jobdesk sebagai acuan. Selanjutnya, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Ini bisa diterapkan dengan tidak membeda-bedakan teman kerja atau dalam lingkungan pelayanan tidak membedakan perlakuan terhadap pasien, baik yang kaya atau miskin atau berbeda suku atau ras. Selanjutnya, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Bisa diterapkan dengan menjaga nama baik diri dan instansi. Selanjutnya, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan dalam pelayanan terhadap masyarakat atau pasien pada khususnya karena saya bekerja di bidang pelayanan, harus mengedepankan sopan santun sebagai etika yang harus diterapkan sehari-hari. Memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Untuk di masa pandemi sekarang bisa diterapkan dengan ikut serta dalam program vaksinasi sebagai upaya dalam mendukung program pemerintah melawan pandemi. Memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Memberikan pelayanan yang berkualitas, efektif dan efisien kepada pasien, mengutamakan kepentingan dan kepuasan pasien. Apalagi saya berada di bidang pelayanan. Selanjutnya, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Ini bisa diterapkan dengan berusaha memperoleh nilai yang baik dalam SKP. Jadi mempertahankan nilai baik dalam SKP tahunan. Selanjutnya, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Untuk diri sendiri, bisa menjadi contoh yang baik bagi keluarga dalam lingkungan terdekat, masyarakat, atau di lingkungan pekerjaan. Selanjutnya, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Bisa diterapkan dalam selalu melakukan musyawarah dalam pengambilan keputusan, menghargai pendapat orang lain, dan mau menerima kritik. Mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Sebagai contohnya, saya sebagai tenaga kesehatan belajar mengerjakan pemeriksaan radiologi yang biasa laki-laki kerjakan. Dalam tanda kutip, tetap dengan memperhatikan etika. Jadi apabila suatu saat nanti ada keadaan emergensi, kita tidak perlu mengandalkan orang lain. Dan yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
Ini bisa diterapkan dengan cara belajar dan berusaha memperoleh jenjang karir yang baik dengan meneruskan pendidikan. Baik, cukup sekian materi etika publik yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sampai jumpa pada Learning Journal selanjutnya.